Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah dari PAIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum pendidikan Islam di pesantren. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam di pesantren. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua itu pengembangan kurikulum pendidikan Islam di pesantren. Untuk yang pertama yaitu pengertian kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum yaitu kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kure, artinya batasan, yaitu batasan dari mulai start sampai finish dalam perlombaan lari. Dan menurut Nasution mendefinisikan kurikulum adalah suatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Dan menurut Abdurrahman As-Sugaf yaitu memandang kurikulum yaitu sebagai wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum dalam pendidikan Islam adalah seperangkat rencana atau peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kemudian kurikulum tersebut perlu dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Nah, yang menjadi jalan yang terang bagi peserta didik untuk memandu agar mereka dapat mengenal dirinya sendiri. Selanjutnya, dari pengenalan tersebut akhirnya sampai pada pengenalan inti dari tujuan pendidikan dan hidup serta kehidupan itu sendiri, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum pendidikan Islam di pesantren. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui sistem pendidikan di pesantren, bagaimana dinamika pesantren hingga sekarang, dan pengembangan kurikulum di pesantren. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di pesantren. Sistem pendidikan di pesantren yaitu pelajaran agama versi kitab-kitab Islam klasik berbahasa Arab. Teknik pengajarannya unik yang dikenal dengan metode surogan dan waktonan, mengedepankan hafalan dan menggunakan sistem halaqah. Metode surogan adalah pengajaran individual, yakni bagi santri pemula, mereka mendatangi kiai yang akan membacakan kitab tertentu. Nah, bagi santri yang senior, mereka mendatangi kiai supaya mereka mendengarkan sekaligus memberikan koreksi terhadap bacaan kitabnya. Nah, metode waktonan adalah pengajaran kolektif di mana santri secara bersama-sama mendengarkan seorang kiai yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas kitab berbahasa Arab tertentu. Sedangkan metode halaqah adalah lingkaran sekelompok santri yang belajar di bawah bimbingan kiainya. Selanjutnya itu dinamika pesantren hingga sekarang. Dinamika pesantren juga tercermin dalam perubahan yang terjadi dalam dimensi kurikulumnya. Pesantren selalu memantau real kebutuhan masyarakat. Pesantren bukan saja tempat untuk mengkaji ilmu agama, yaitu bahasa Arab, fikih, tauhid. Akan tetapi, pesantren juga banyak mengkaji mata pelajaran non-agama yang berinteraksi praktis untuk melatih anak didiknya dalam berbagai bidang keterampilan. Keterampilan tersebut mulai dari yang berkaitan dengan pertanian, teknik elektro, sampai kesenian. Dengan pengembangan kurikulum seperti saat ini, tidak heran jika pesantren memiliki daya resistensi yang kuat terhadap arus perubahan yang terjadi pada setiap kurun waktu. Selanjutnya itu pengembangan kurikulum di pesantren. Seiring perkembangan ilmu dan pengetahuan, banyak pesantren di Indonesia melakukan perkembangan pendidikan. Salah satu upaya perkembangan pendidikan Islam di pesantren adalah usaha melakukan pembaruan sistem pengajaran dan pendidikan. Adapun usaha pembaruan sistem pengajaran dalam pendidikan yaitu dengan cara yang pertama itu mengubah kurikulum supaya berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum ala wajib belajar hendaknya digunakan untuk patokan sebagai pembaruan itu. Mutu guru-gurunya hendaknya ditingkatkan. Usaha pembelajaran hendaknya dilaksanakan secara bertahap dengan didasarkan pada hasil penelitian sesama tentang kebutuhan real masyarakat yang sedang membangun. Karena pembaruan ini makan waktu panjang, oleh karena itu bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam sektor pembangunan di luar sektor pendidikan diharapkan adanya pengertian yang sungguh-sungguh untuk tidak lekas-lekas menarik kesimpulan bahwa pesantren tidak penting diusahakan pembangunan perkembangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.